Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, program acara Ngobras Ngobrol Santai hadir kembali menyapa Anda dengan edisi spesial pada kali ini ya. Pemirsa, pada era yang semakin modern tentu banyak sekali ditemukan istilah-istilah asing, terutama istilah bahasa Inggris. Dari sana, maka kebutuhan untuk bisa berbahasa Inggris menjadi mutlak dibutuhkan oleh generasi muda ke depan. Nah, kehadiran kursus bahasa Inggris ini akan menjadi penting sebagai tempat untuk memperkaya pengetahuan bahasa asing, pemirsa. Nah, di sebelah kiri saya sudah ada siapa ya? Sudah ada Ibu Widya Febriana selaku owner dari Ava English. Selamat siang. Siang. Kabar sehat hari ini ya? Oke, ini kan owner dari Ava English. Beri saya manggilnya Miss aja ya? Iya. Oke, kita panggilnya Miss Widya, pemirsa ya. Miss Widya sehat ya? Sehat. Tak tanyain lagi ya kabarnya. Oke, dipastikan ya, takutnya nanti pingsan nanti. Oke, Miss Widya. Miss Widya ini dengar-dengar ini punya lembaga khusus bahasa Inggris ya. Ini Iya. namanya Ava English. Ava English ya. Pakai F apa V, Miss? Pakai V. Pakai V ya. Ava English. Ini kenapa kok namanya Ava English ini, Miss? Itu sih lucu ya Mbak ya sebenarnya. Lucu ya. Jadi kayak aku tuh suka. Kalau lucu berarti sama aku boleh ini. ketawa ya? Jangan ketawa dulu nanti Jangan dong. nanti dong ya. Oke, gimana? Jadi kayak aku tuh suka kayak ada musik dulu yang namanya grup band Blink 182 ya kan. Nah, di situ personilnya ada yang namanya Tom DeLonge. Nah, habis itu Tom itu bikin sendiri namanya tuh Ava. Jadi ya karena aku suka Tom DeLonge jadi aku ikut-ikut Tom DeLonge juga. Oke. Jadi namanya Ava gitu. Jadi karena terinspirasi dari grup band asing Iya, kala itu begitu betul. ya, Miss Widya ya. Kenapa kok nggak pakai nama Widya Media Conversation atau Widya English gitu, Miss? Kayak kepanjangan kali ya. Panjangan kali ya. Oke. Ya sudah, kita langsung ke pertanyaan pertama aja. Ini Oke, Miss. iya, Nah, sebelum berbincang lebih jauh ini berarti ini berapa tahun ini Miss Widya? Ava English Ava itu sudah dari 2018. Sampai sekarang, 2018. ya. Akhir, awal? Akhir, tepatnya di akhir. Berarti Sekitar sudah- Oktober November gitu. Berarti kurang lebih udah 5 tahun lebih ya? Lebih ya? 6 tahunan begitu ya, Miss ya? Iya. Oke, wah, berarti 6 tahun berdiri ini. Menekuni ini udah 6 tahun. Kira-kira ada nggak sih mungkin cerita-cerita lucu, cerita-cerita sedih selama 6 tahun mendirikan lembaga kursus bahasa Inggris ini, Miss? Cerita dong. Kalau ke cerita pemirsa. lucunya tuh banyak banget ya. Kalau sama anak-anak itu yang belajarnya tuh yang lucu-lucu banget, gemesin Oke. gitu loh. Jadi kayak masih kecil gitu udah kayak wah datang ke les gitu terus kayak Miss hello good morning kayak good afternoon kayak gitu tuh lucu banget. Terus Oke. apa ya sedihnya itu ini biasanya kadang-kadang kita kan sudah lama nih ya anak-anak di situ lalu mereka harus SMP mereka harus mondok gitu kan otomatis Oke, kita nggak ada ketemu ya. lagi jadi kayak ada sesuatu yang wah merindukan mereka gitu. Oke, berarti cerita lucunya ketika Miss Widya itu kala itu bertemu dengan anak-anak yang masih Iya, usia anak-anak. SD begitu ya di Ava English ini ya. Iya, kurang kelas lebih. 1 SD bahkan Oke. habis peralihan TK dong dari Oke. dari TK ke SD kan masih lucu-lucu banget Yang, gitu. yang ya, usia kan. TK ada yang English di sini? Yang Saat ini sih ada sih beberapa lucu banget. Comel-comel sekali. anaknya. Berarti 6 tahun ini apa itu bertemu dengan anak-anak yang sama apa beda-beda ini? Beda, ada mereka yang sudah tidak les lagi itu juga ada. Atau mereka karena harus mondok itu jadi tidak les lagi itu juga ada. Nah, untuk sisa siswi yang kemudian harus berpisah karena mereka mungkin harus melanjutkan ke pendidikan yang lain itu ketika dia mau menginjak kelas berapa ini, Miss? Biasanya kelas Di 6. Ava ini kelas 6. Kelas 6 ke peralihan ke SMP gitu. Udah lucu-lucunya, udah sayang-sayangnya Iya, tinggal gitu udah, ya. udah. Biasanya tiap hari ini ketemu dia, terus saya ketemu lagi. Oke, ini Gitu. untuk pembelajarannya dari Ava English ini setiap hari atau bagaimana, Miss? Mereka ada jadwal, jadi 1 minggu tuh mereka bisa datang 2 kali. Oke, kalau untuk yang anak-anak yang comel-comel ini tadi katanya Miss Sama, ini. anak yang comel-comel pun juga. Jadi semuanya comel-comel sih di sana. Jadi mulai dari Senin sampai Jumat itu mereka Oke. datang 2 kali. Jadi mereka bisa pilih hari apa sama hari apa mereka bisa. Berarti Senin sampai Jumat mereka terserah milih harinya hari Harinya apa apa? gitu ya. Mereka menyesuaikan diri dengan jadwal-jadwal mereka sendiri kan ada kegiatan ekstra juga di luar. Jadi mereka bisa datang di luar jam ekstra gitu. Maksudnya kalau nggak ada ekstra berarti mereka ke Ava biasanya. Nah, kalau untuk para siswa-siswi yang dia masih duduk di kelas
di bangku SD ini ya, mereka pernah nggak sih mungkin kayak kan biasanya kan kalau ke guru kan lebih banyak cerita gitu. Iya, Pernah nggak iya, sih bener, mereka bener. tuh kayak curhat tentang apa itu di sekolahnya gimana pernah nggak sih tentang pembelajaran bahasa Inggrisnya di sekolah gitu, pernah nggak Miss? Sering banget, hampir tiap hari malah. Gimana biasanya mereka? Jadi kadang, aduh jalan Miss ini ceritanya aja, disalahin, gini. Ya ada yang kurang satu huruf aja, disalahin sama gurunya, kayak gitu. Itu tuh banyak sekali sih. Tapi ya memang, kalau kurang satu huruf kan memang nggak ada artinya deh, bilang gitu aja. Berarti ini untuk harinya mulai hari Senin hingga hari Jumat. Untuk jamnya mulai jam berapa hingga jam Mulai berapa jam ini Miss 1 untuk AFA sendiri? sampai jam 6 malam untuk kelas reguler. Jam 1 sampai jam 6 malam. Iya. Untuk kelas reguler. Kelas jam reguler. 1 siang sampai 6 malam ini ya? Iya. Berapa kelas ini Miss? Untuk misalnya hari Senin berapa kelas? Setiap harinya sih bisa 4 sampai 5 kelas ya. Berarti Senin sampai Jumat ini 4 sampai 5 kelas. Oke, per kelasnya ada berapa ini kira-kira? Antara 15 sampai 20 siswa biasanya. Nggak bingung ini Miss? Udah terbiasa bingung ya. Ngajar anak-anak. Oke. Ketika pasti ada cerita lucu dong. Mungkin ketika Miss Widya lagi serius ngajar gitu ya. Kemudian apa tuh anak-anak malah mintanya main sambil lari-lari gitu kan, biasanya kan jiwanya mereka kan masih bermain gitu ya. Miss itu gimana Miss cara ngatasin anak-anak itu? Yang lucu-lucu gitu. Iya, nggak apa-apa sih. Iya memang karena kan kita juga ini ya, ngemong ya istilahnya ya. Jadi kalau misalkan kita tanyain dulu, ada yang belajarnya sekarang atau nanti gitu. Biasanya jadi mereka, Miss aku boleh nggak mainan dulu sebentar? Itu biasanya aku kasih batas waktu sih. Oke, 5 menit ya, habis itu kita belajar kayak gitu. Itu di luar yang jam waktu masuk atau gimana? Biasanya kadang-kadang kan pulang sekolah mereka datang gitu ya. Terus kalau udah waktunya belajar, tapi mereka pasti kayak masih pengen main dulu, masih mau makan dulu, mau apa dulu gitu. Ya udah, nggak apa-apa, ditunggu aja. Terus mama-mamanya yang nganterin mereka gimana? Nunggu di luar? Enggak, apa boleh masuk? Mereka nganter, enggak sih. Mereka nganter, habis itu balik lagi mamanya. Jadi nanti waktu jemput, mamanya datang lagi gitu. Berarti sering kali seperti itu ya Miss ya, menghadapi Iya, anak-anak ya hampir tiap hari kayak gitu sih. Ketika mereka lagi mau belajar, mereka ingin main dulu atau apa gitu. Nggak apa-apa, tapi kan yang penting nanti ada masuk juga belajarnya. Seneng nggak gitu Miss? Seneng sih, happy sih. Happy ya? Ya karena dengan kadang-kadang kepolosannya kalau cerita itu loh, kayak lucu-lucu. Ya ampun, anak ini gemes-gemes deh. Oke, nah Miss, ini awal mulanya Miss ini mendirikan lembaga bimbingan bahasa Inggris AFA English ini, awal mulanya terinspirasi dari mana sih Miss ini? Dulu Selain kan memang, dari grup band atau mungkin ada dorongan dari orang tua atau bagaimana gitu, gimana sih Miss? sebenarnya gini Mbak, sejak kecil tuh Kak aku suka guru-guruan gitu loh sebenarnya kan, sama kayak sama temen-temen, jadi gini kayak ngajarin terus ngasih nilai dulu. Kalau kecil suka seperti itu. Terus aku juga udah pengalaman kan ngajar di mana-mana gitu waktu di Malang dulu. Terus akhirnya kayak kayaknya punya ini sendiri lucu deh, kayaknya seru deh. Jadi aku tinggal nungguin anak-anak aja gitu datang ya. Jadi dari situ aku kayak kayaknya ini seru aja gitu. Berarti awal mulanya karena dari basic pengajar juga begitu ya Miss Widya ya. Karena aku juga sebelumnya kan juga ngajar di tempat lain juga. Di tahun berapa? Sebelum tahun 2018 atau? Sebelumnya, jauh sebelumnya. Jadi selama periode waktu aku masih kuliah itu juga ngajar juga. Jadi sampai kuliah sambil kerja? Iya, kuliah sambil kerja itu udah ngajar. Terus akhirnya kan dapat enjoy-nya gitu loh Mbak, dapat taste-nya. Dapat enjoy-nya kayak gimana waktu itu? Kayak mulai tahun-tahun berapa? aja gitu. Mulai dari awal-awal memang masih agak-agak nervous gitu ya. Wah, nggak pernah nih. Ini kayaknya real ini waktu kecil aku sering kayak gini, cuman baru terrealisasinya kan waktu wah ini deh, oke deh tantangan. Pertama masih nervous gitu Mbak. Aduh, nanti gimana gitu. Tapi lama-lama ada bos aku dulu waktu di tempat lama itu yang ngajarin, nanti itu kalau menghadapi anak kecil seperti ini, jadi diajarin semuanya sampai nanti kalau misalkan nangis gimana, kalau minta ini gimana, itu semuanya dikasih tahu. Jadi nanti kalau menghadapi anak kecil seperti ini, diambil sisi psikologinya aja. Oke, berarti
Berarti waktu itu kuliah sambil kerja juga, Iya. mengajar gitu Iya, ya, di betul. salah satu di apa tempat Lembaga, mengajar lembaga Inggris juga. Iya, sama. Lembaga bahasa Inggris juga. Oke, berapa tahun kala itu Miss Widya? Lama sih Mbak, mulai dari aku kuliah semester 2 kan. Jadi aku Udah- sampai udah lulus kerja? ke sini. Mulai semester 2 udah kerja? Iya, jadi mulai di situ. Jadi masih itu, terus sampai lulus kuliah beberapa tahun itu juga masih di situ juga. Lama deh pokoknya, sekitar tahun berapa ya Mbak? Lama sih. Itu juga sama ngajar Iya, apa tuh bahasa kuliah Inggris juga juga. bahasa Inggris juga kali itu. Waktu itu kelas bahasa Inggris, terus juga ngajarnya juga bahasa Inggris juga. Nah, waktu itu apa tidak mengganggu dari perkuliahan Miss Widya? Kan Nggak. perkuliahannya kan reguler ya? Dulu aku kan kuliah pagi sampai sore kadang. Nah, habis pulang kuliah biasanya jam 3-an ke atas itu baru ini ke tempat ngajar gitu. Buat tempat wisata Iya. ya? Bukan ke mall ya Mbak ya? Berarti isinya dulu itu mengajar apa kuliah ngajar begitu Iya, ya betul, Miss Widya betul. ya. Oke, ini makin seru ya, tapi mau udah yang lewat Miss. Oh iya, oke, Tetap oke. dalam program acara ngobrol-ngobrol santai, usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ngobras Ngobrol Santai. Kita masih bersama dengan Miss Widya Febriana. Teteret. Kan ya, ini selaku owner dari Ava English pemirsa. Oke, ada yang kelupaan Ava English. Ini di mana alamatnya? Di ini, Jalan WR Supratman, nomor 8, Sisir Batu. Oke, masih di wilayah Kota Batu sini pemirsa Iya, ya. Tempat ini wilayah. juga termasuk untuk belajar mengajarnya di sisir itu. Jalan WSB juga termasuk di situ untuk yang belajar mengajarnya. Iya. Luas tempatnya berarti ya. Enggak sih Mbak, sebenarnya enggak begitu luas sekali, cuman cukup lah. Cukup ya. Cukup lah. Nggak luas Oke. banget tapi cukup lah. Oke, baik. Ini ada di kawasan Sisir berarti pemirsa Iya, ya. Sisir. Nah, ini kurang lebih untuk siswa-siswinya berapa totalnya? Yang aktif sekarang sekitar 200 orangan gitu. 200 orang. Iya, 200 siswa. Oke, ini ngomong-ngomong tadi katanya ini ada yang siswa SMA juga di AVA ya? Iya benar. Oke, banyakkah di mereka? Siswa SMA sih nggak sebanyak yang siswa SD ya. Jadi siswa SMA ada cuman beberapa kelas aja gitu biasa. SMA cuma berapa kelas untuk yang SMA? Sekitar 2 atau 3 kelas. Karena mereka Dua berarti per kelas grup sih sebenarnya. Mereka sama pun kelompoknya punya geng sendiri begitu ya. Iya. Ada gengnya begitu ya. Oke, kalau SD 6 kelas. Berapa SD? SD banyak sih karena kan setiap hari kan beda-beda. Jadi hari ini dia sama ini kelasnya ini besok beda ini lagi beda siswa lagi. Berarti untuk anak SD ini kira-kira jumlahnya 180-an Iya, siswa sekitar gitu ya? segitu yang Oke. aktif. Untuk yang SMA kurang lebih berarti 20-an Iya, siswa. sekitar segitu. Nah, kok bedanya jauh? Ini apakah memang dikhususkan untuk anak-anak SD di AVA ini atau gimana ya? Atau kok soalnya lebih banyak kan dari kalangan anak sekolah dasar ini? Iya, jadi sebenarnya dulu itu bukannya untuk SD ya kan. Habis itu merembet. Oh iya, SMP ya udah selempungnya masih ada jamnya dan ada kelasnya, kita bisa masukin gitu loh. Tapi terkadang kan dari dulu yang udah les SD itu sampai SMP dia masih les. Jadi ada Oke. kelasnya lagi sendiri gitu. Berarti ada kelasnya sendiri begitu Iya. ya, dengan materi yang berbeda juga. Berbeda. Mungkin tingkat kerumitannya lebih. Iya, tingkat Tinggi kerumitannya begitu aja ya. sih sebenarnya yang lebih Baik. dibedakan. Nah, ngomong-ngomong tentang tenaga pengajar ini ada berapa sih di AVA English ini, Miss? Ada, saya hitung dulu ya Mbak. Ini dulu. Satu kayaknya. Hanya satu. Siapa yang ngajarnya Ya, sendiri? ya, sendirian. Oke, mungkin tidak ada pendamping itu untuk Di lain sisi, jadi kita ada reguler dan ada kelas conversation biasanya. Oke, kelasnya ada regular dan conversation. Iya, Oke. kalau reguler biasanya sama saya sendiri. Tapi kalau conversation biasanya kita ambil dari guru luar, biasanya langsung native yang terlibat biasanya itu dari luar negeri sih, bukan guru Indonesia. Memang standarnya dari AVA English memang melibatkan dari guru langsung dari luar negeri ya standarnya ya, atau bagaimana? Sebenarnya nggak ada standar sih untuk itu. Cuman karena kalau misalkan dari luar itu kan anak-anak memang harus kayak harus terpaksa ngomong bahasa Inggris karena mereka tidak tahu bahasa Indonesia. Kadang-kadang kalau sama guru Indonesia itu kan
mereka ditanyain bahasa Inggris, mereka masih jawab baliknya bahasa Indonesia. Tapi kalau guru luar kan mau nggak mau gitu kan mereka harus jawab pakai bahasa Inggris. Kan itu kan juga termasuk latihan mungkin. Iya, jadi mereka juga udah gitu bisa ya. berani ngomong juga. Betul juga emang ya Miss ya. Baik, berarti ini Miss Widya ini mengajar yang kelas reguler. Iya, kelas reguler. Kalau untuk yang guru langsung dari LN ini untuk mengajar conversation. Itu untuk conversation aja, untuk Nah, praktek ngomongnya aja. Ini siapa namanya ini Miss? Nama yang gurunya yang dari LN ini? Ini Mr. Peter yang Mr. Peter lagi Mr. nonton. Peter. Mr. Peter. Lagi nonton Miss ya. Iya. Oke. Kalau reguler ini yang tadi Senin sampai Jumat begitu. Iya. Betul. Oke, ya, tadi ada berapa kelas? 6 kelas ya? 4 sampai 5 ya. 4 sampai 5 kelas. Iya, Nah, 4 sampai 5 kelas ini kan kurang lebih siswanya ada sekitar 15 siswa. Iya, 15. Efektif nggak Miss kira-kira menurut Miss Widya ini? So far efektif untuk selama ini karena mereka sudah dari awal memang sudah tahu. Jadi kalian harus belajar dulu untuk materi grammar. Setelah itu kalian harus menghafal kosakata dengan flashcard itu ya Mbak Iya, ya. betul. Terus mereka juga diwajib untuk membaca. Jadi setelah 3 tugas itu terselesaikan, baru mereka boleh istirahat. Itu karena sudah dari awal sudah aku iniin. Karena kan di sini hanya aku sendiri, nggak ada yang ngingetin. Jadi ini peraturannya kalau les di sini seperti ini. Kamu harus mengerjakan tugas dulu, grammar ya biasanya. Habis itu kalian harus menghafalkan kartu dan kalian harus membaca buku yang bahasa Inggris juga. Kalau sudah, baru boleh istirahat. Gitu. Oke, berarti grammar menghafalkan kartu. Ini kartunya isinya apa? Macam-macam Mbak. Jadi kita itu menyediakan. Bukan kartu sakti ya, Miss? Oh, sakti kalau dibaca Sakti terus ya, kalau kalau dibaca terus menerus sakti dia bisa jadi tahu Iya, gitu oke. ya Mbak. Ya. Apa nih kartunya isinya ini, Miss? Banyak, semua kosakata dasar mulai dari standar benda-benda yang ada di kelas, benda yang ada di rumah, terus Jadi untuk menghafal iya, gitu menghafal ya. betul. Jadi kayak benda-benda kecil yang ada di sekitar kita itu mereka menghafal tiap hari. Contoh misalnya mereka ketika menghafal apa? Benda-benda sekitar misalnya meja. Hari ini itu kadang ada satu pak kartu itu Iya. isinya misalkan buah semua. Jadi Oke. mereka satu kartu biasanya ada 30 berapa kartu itu mereka hafalin langsung gitu. Terus besoknya lagi kalau udah hafal yang ini boleh ganti kartu yang lain. Yang lain Iya, begitu. kartu Berarti kendaraan sampai atau kartu tebal apa. begitu kartunya, Miss ya. Tebal, memang tebal-tebal dan ya aku paksa sih. Memang harus gitu Kalau ya. kalau hari ini belum hafal, ya udah nggak apa-apa deh separuh dulu nanti habis itu ini dipelajari dulu 5 menit baru balik ke kemis lagi. Jadi dia ngafalin terus. Oke, itu biasanya untuk apa itu mempelajari yang kartu sakti itu biasanya setiap mereka mau masuk sekolah, mau masuk ke kelas atau Setelah materi grammar yang aku di papan tulis kan aku jelasin materinya hari ini seperti ini, habis itu mereka sudah ngerjakan soal dulu sebenarnya. Habis ngerjakan soal sudah beres ya, ambil kartu. Jadi mereka langsung auto gitu. Miss aku sudah ini aku ambil kartu ya. Oke, langsung hafalan langsung. Setelah ini langsung ambil buku, langsung membaca di depan saya. Oke, kalau untuk materi grammar berapa menit biasanya Miss Widya memberikan ke Biasanya anak-anak? 30-an, tapi kalau untuk mengerjakan itu tergantung. Kadang-kadang ada rame dulu baru ngerjain ya kan. Kadang-kadang ada yang rame dulu gitu nulisnya ya? lama gitu. Itu tergantung mereka. Tapi meskipun kadang sudah sampai dijemput orang tua, Miss aku belum hafalan gitu. Kadang-kadang mereka kalau nggak sempet gitu Mbak ya, Miss aku ini ya hutang hafalan ya. Jadi aku ini next kesini lagi aku hafalan 2 kali gitu. Jadi mereka udah tahu tanggung jawabnya sendiri-sendiri sih. Berarti mereka tanpa diingatkan pun Iya, mereka juga bener. sudah Karena temennya hafal juga dengan tanggung gitu. jawab masing-masing Miss aku kayak hutang gitu ya. hafalan ya, sama hutang reading. Jadi mereka bayar waktu mereka datang di sesi selanjutnya, Di sesi mereka yang bayar selanjutnya. juga itu. Bayar. Tapi sempat nggak sih apa mungkin mereka kelupaan gitu? Kalau mereka punya hutang yang minggu lalu yang pertemuan kemarin itu pernah Aku nggak? yang lupa Mbak. Oke, yang sering kali Akunya yang lupa. Miss, ini aku ini bayar hutang ya. Oh iya, kok kemarin nggak hafalan ya? Iya. Mereka sendiri kadang yang auto ingat, malah aku yang Oke. lupa gitu kalau belum hafalan kemarinnya. Baik, itu biasanya yang lucu-lucu gitu anak-anak SD ya? Iya, SD. Nah. Tapi inget sih Mbak, mereka untungnya inget ya. Mereka inget terus. Nah, ini kartu sakti juga berlaku untuk anak-anak SMA. Ya, karena di situ kan juga Bedanya ada apa kartu, nih, Miss? ini Oh, sama ada ya? kartu kata kerja. Ada yang verb 1, verb 2, verb 3 kayak gitu. Kalau yang untuk anak SD itu yang bebas gitu. Bebas sih, tapi kalau mereka mampu gitu, kan juga banyak yang udah kayak ini udah hafal semuanya. Dia mau coba kartu yang kata kerja verb 1, verb 2, verb 3 itu mereka juga mau biasanya berusaha gitu. Oke, berarti kalau misalnya yang siswa-siswi SMA ini mungkin mereka
kursus di AFA ini mulai SMP Iya. sampai SMA, berarti sampai setebal apa Miss kartunya? Banyak sekali karena kan di situ banyak Mbak, saya menyediakan semua berbagai kartu, ada musim aja sendiri, kemudian perlengkapan di kamar mandi pun sendiri, jadi semua detail per part dari kehidupan kita di situ ada kartunya. Berarti kalau misalnya yang mungkin dia yang belajar di AFA mulai SMP sampai lulus, kemudian SMA melanjut di situ, ada nggak? Kalau yang kuliah, karena kita nggak ada kelas dewasa ya saat ini, jadi yang kuliah nggak, otomatis nggak. Tapi sometimes kadang masih, kalau misalkan ada kesulitan, kamu boleh WA aja gitu. Seberapa tebal nih yang paling banyak kartunya nih? Per kartu itu ada yang isi 40, Berapa kosakata? ada yang 50, ada yang 35 gitu. Berarti kecil-kecil gitu kan Miss ya? Kecil-kecil. Minimal tuh kayaknya isi 20 deh Mbak. Itu minimal loh. Jadi mereka kayak kendaraan itu kan banyak ya Mbak. Ada darat, laut, sama udara itu Betul. jadi satu kartu sendiri. Musim, mulai dari musim di Indonesia sama di luar negeri, plus sama kayak cuacanya itu kan semuanya kan banyak. Betul. Itu juga ada satu kartu sendiri. Ada kartunya sendiri ya? Berarti buah-buahan apa ada kartu sendiri? Iya, jadi kartunya memang kelompok-kelompok gitu. Sayuran, macam-macam segala sayur juga sendiri. Binatang apa juga ada Ya, sendiri? binatang pun juga ada binatang darat sendiri, terus yang hewan laut sendiri, kayak gitu itu disendiri-sendirikan kartunya. Apakah itu kartunya juga dikasih seperti beda-beda warna gitu atau warnanya sama? Karena di depan kan ada judulnya, jadi mereka tinggal, bisa aku mau hari ini mau transportasi boleh, hari ini jobs boleh, hari ini fruit boleh, kayak gitu. Tapi mereka sudah hafal masing-masing ya Miss ya? Mereka Iya, kalau belum hafal ya kan, hari ini aku udah bisa Miss, Bobon udah hafal semuanya, boleh kamu bisa ganti kartu yang lain. Mereka milih sendiri sih Mbak, aku sediain nih kartu begini, silakan ambil, kamu mau hafal yang mana dulu, kayak gitu. Nah, biasanya ketika mereka hafalan di kartu itu gimana? Mereka maju ke depan, Maju ke depan, hadap ke teman-temannya begitu? Atau enggak, gimana? langsung ke aku sendiri. Oke, langsung ke Miss-nya ya? Jadi langsung aku, biar aku juga membenarkan ini pronunciasinya mereka, jadi kan Pengucapannya. sekaligus, karena kalau waktu di papan nggak sempet benerin ya, jadi ya waktu di hafalan kartu itu, jadi ini bacanya seperti ini langsung, mereka tahu gambarnya, mereka tahu bahasa Inggrisnya gitu. Kalau ketika yang di papan tulis itu pas waktu pembelajaran apa? Itu grammar. Oh, grammar ya? Iya. Jadi kan misalkan cara menyusun kalimat seperti ini gimana, terus kapan sih pakai verb 1, kapan pakai verb 2, kayak gitu kan harus diterangin dulu. Plus ada pola-polanya Mbak, ada rumusnya biasanya. Ada rumusnya ya. Nah, ini Iya, kita betul. berbicara soal rumus nanti di segmen ketiga. Mau ada yang lewat ya Miss? Oke. Tetap dalam program acara Ngobrol Santai. Usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Baik, kembali Anda bersama dengan kami dalam program acara Ngobrol Santai. Kita masuk di segmen yang ketiga, pemirsa, masih bersama dengan Miss Vidya Febriana selaku owner AFA English ya. Ada di kawasan Sisir Kota Batu, Iya. tepatnya Jalan WR Supratman. Iya, betul. Oke, begitu pemirsa ya. Oke, Miss Vidya, tadi kita ngobrolnya tersendat yang di bagian itu ya, verb 3 ya. Verb 1, 2, 3 Oke. itu ya, ketika itu. Itu berarti untuk yang pembelajaran di papan tulis. Iya, biasanya. Nah, apakah mereka diwajibkan untuk menulis di papan? Oh enggak, jadi misalkan materinya present continuous misalkan ya. Jadi kita pakai kata kerja apa sih? Kita ada to be-nya, ada ininya, ada keterangan waktunya. Jadi jelaskannya itu di papan. Seperti Oke, itu masuk yang di bagian yang grammar, ya? grammar, betul, grammar. Oke, tadi grammar itu ada apa? Speaking, listening, writing, Grammar itu tata bahasanya. Oke. Jadi kayak meliputi kayak tenses, terus kemudian artikel. artikel, to be itu ya, Iya, Miss ya. to Oke. be, to be. itu Sempat semua. kesulitan nggak sih anak-anak itu ketika mereka mempelajari grammar, to be, tenses, artikel itu sempat nggak mereka kesulitan itu? Iya, Miss? kesulitan. Cuman karena gini, biasanya kan satu kalimat ada subjek dulu, Iya. habis itu kasih to be, Iya. terus kasih kata kerja. Nah, supaya mereka nggak bingung, pertemuan pertama aku kasih subjek sama to be aja dulu sampai mereka bisa. Jadi kalau I itu pasangannya apa sih? Gitu. Itu pakai exercise sampai mereka tahu. Oh iya, berarti is sudah tahu, R sudah tahu untuk apa, dan M sudah tahu untuk apa. Baru minggu pertemuan selanjutnya itu kita kasih, oh ini deh kita pakai di sini. Sekarang kalau mau nulis misalkan aku sedang memasak, jadi kita tambahkan kemarin subjek dulu, baru dikasih to be, baru ada kata kerja seperti Oke, itu. misalnya I love you. Iya, I love you tuh ya, Mbak ya. Nice Iya, to meet bener, you gitu ya. iya. Oke, berarti mereka kesulitannya dari sisi itu ya. Ya, Kemudian pendekatannya Miss selain mungkin cara itu apa lagi? Mungkin bagi siswi yang mungkin apa itu agak sedikit apa itu lama mudengnya begitu itu gimana Miss? nggak apa-apa. Kalau Memang itu menghadapi? memang kan nggak harus
sekali terus mereka harus bisa kan enggak Mbak. Kita harus repetition terus. Jadi sampai Diulang-ulang pengulangan ya. itu kan memang kuncinya Betul. gitu. Jadi kalau nggak diulang nanti ya lupa gitu. Apalagi cuman hari ini sekali gini ya. Terus nanti dikasih lagi yang lain itu nanti apa ya? Tubi kemarin apa ya? Itu pasti lupa deh. Jadi harus ada pengulangan terus-menerus gitu. Kira-kira tuh biasanya itu sampai berapa kali pertemuan sih baru mereka paham betul gitu? Biasanya biasanya 2 minggu. Jadi untuk materi yang sama itu tergantung sih Mbak. Kalau misalkan aku lihat dari exercise mereka. Jadi kan setiap habis ada sesi explanation itu kan mereka selalu mengerjakan tugas, itu nggak pernah skip. Jadi aku lihat dari hasil situnya. Kalau misalkan adik hari ini belum bisa ya nggak apa-apa. Nanti aku ulang lagi sampai dia paham itu baru ganti materi. Kalau dia emang belum paham banget aku nggak ini. Dan mereka wajib menulis ya Mbak, menulis di buku tulis karena biar ingat gitu. Oke. Mereka wajib. Berarti ada buku tulis juga ya dari apa ya? Jadi awal orang tua sudah saya kasih tahu harus mempersiapkan alat tulis plus 1 buku khusus di AFA. Jadi semua materi yang saya tulis di papan itu mereka harus menyalin. Karena kalau nggak menyalin kurang ya Mbak menurutku ya. Betul. Aku nulis di papan 1, oke mereka kasih 1 penjelasan nih ya 1 kali. Tapi kan kalau menulis mengulang lagi, mereka belajar lagi gitu. Berarti diwajibkan untuk mempunyai 1 buku khusus untuk AFA ya. ini ya Miss ya. Aku kasih stiker juga, aku tempelin kata kerja juga di belakang. Ini bukunya berarti beda dengan kartu ini ya, di luar itu beda, ya? Kartu beda lagi. Berarti ketika mereka datang ke AFA, mereka membawa buku buku tulisnya AFA, kartu dan juga alat tulis begitu ya? Iya, betul. Sama bawa bontot bekal. Iya, santai. Boleh bawa bekal, Miss? Boleh sayang, boleh bawa. Nggak ada larangan begitu ya, Miss ya? Oke. Boleh. Kemudian untuk yang anak-anak dari SMA, apakah juga sama mempelajari grammar juga sama ya? Justru lebih rumit daripada Perbedaannya SD. apa, Miss? Kalau anak SD kan sekitar simple sentence ya, kalimat-kalimat simple sederhana yang biasanya dipakai di sekolah atau di kehidupan sehari-hari. Kalau yang dari SMA, kalau SMA udah agak rumit sekali. Iya, itu tensi sudah harus hafal itu. Oke. Jadi 16 itu mereka harus kuasai. Oke, berarti 16 teknis harus sudah dikuasai ya. Terus perintilan-perintilan yang lainnya itu kan banyak sekali itu mereka kuasai. Karena mereka kan sudah masuk di ini paragraf ya. Jenis-jenis paragraf itu juga mereka sudah pelajari di sekolah. Jadi mereka butuh yang Oke, berarti untuk kosakata yang di kartu mungkin jauh lebih sulit untuk SMA. Iya, bisa. Tapi sometimes mereka juga lupa hal-hal kecil gitu kadang. Lupa ya kita flashback lagi di masa SD. Jadi kartu mereka tetap hafalan. Terus kadang mereka hafalannya bab 1, bab 2, bab 3 itu langsung. Jadi nggak bab 1 aja, kalau SD kan bab 1 aja sama arti gitu. Kalau SMA 1, 2, 3 plus arti langsung sekaligus. Berarti langsung gitu. per kata begitu ya. Per paragraf. Bisa ini per bundle gitu. Jadi ada bab 1, bab 2, bab 3 plus artinya mereka langsung 1 set gitu. Jadi lebih sulit ya kalau untuk SMA ini ya. Iya sih Mbak, karena kan persiapan mau kuliah kan, nanti juga ada tes-tes yang lain untuk perkuliahan, jadi mereka harus mempersiapkan dirinya. Masuk kuliah pun juga ada bahasa Inggrisnya juga, jadi mereka harus lebih effort lagi. Tapi kalau untuk di AFA sendiri untuk seperti kan mereka kan ada yang pesertanya anak-anak SMA. Nah, apakah kadang juga mereka diminta seperti tes-tes kayak TOEFL itu? Iya nggak, Miss? Iya, biasanya kalau untuk mau masuk perkuliahan, biasanya perkuliahan awal itu semuanya dites ya, tergantung si universitasnya. Tapi pasti itu ada tes TOEFL di awal. Bisa juga nanti waktu mereka mau lulus itu ada tes TOEFL-nya. Dan itu mereka juga harus lulus juga. Oke, baik. Di AFA sendiri ini untuk tes TOEFL apakah sudah? Kalau untuk tes yang mengeluarkan sertifikat belum. Cuman kalau misalnya anak-anak ingin berlatih sedikit itu nanti bisa aku ajarin. Itu gimana biasanya Miss persyaratannya yang dari AFA sendiri? Persyaratan untuk? Untuk kalau misalnya anak-anak pengen tes gitu lah, untuk misalnya mereka mau persiapan gitu. Oh, itu biasanya kalau udah kelas 3 sih, kalau udah kelas 12 ya berarti ya sekarang ya Mbak ya. Kalau udah kelas 12 itu biasanya butuhnya lebih yang lain. Jadi ada misalkan tes TOEFL nih Miss, jadi aku gembleng untuk listening. Karena kan tes TOEFL itu kan meliputi listening aja 50 soal sendiri. Terus nanti ada grammar, itu 40 soal sendiri sama reading. Jadi mereka harus baca itu memang harus ini deh. Harus banget digembleng terus ya. Betul, itu biasanya berapa lama sih Miss kalau mereka latihan seperti itu? Sampai biasanya aku akhirnya mereka lancar gitu? Kadang kan aku ini ada materi yang biasa kita sehari-hari, dan biasanya kan ada mereka
punya materi, Miss nggak bisa di sekolah, boleh dibawa di sini kita bahas sama-sama, kayak gitu. Terus kalau next week coba ya Miss sisipin TOEFL atau kita latihan listeningnya atau metode TOEFL-nya itu seperti apa gitu bisa. Cuma aku selipin-selipin aja. Dan diselipin begitu ya Miss ya. Nah Miss, kalau kita berbicara tentang manfaat ini ya, sebetulnya manfaat kursus bahasa Inggris untuk peserta didik ini apa sih Miss? Ini sebenarnya banyak sekali ya Mbak manfaatnya, karena mereka nanti untuk jenjang karir mereka ke depan itu kan mereka bisa bekerja di multinasional ya. Jadi karena sekarang nggak di internasional aja, kadang di Indonesia aja itu sudah harus bisa bahasa Inggris gitu loh. Jadi karena kita juga kebanyak orang luar yang datang ke kita dan kita juga harus menghandle orang luar itu kan juga perlu bahasa Inggris. Kalau kita bisa bahasa Inggris kan enak, jadi kita berkomunikasi dengan orang lain, kita bisa bertukar budaya dengan orang dari negara lain gitu. Berarti memang kalau kita berbicara tentang kemampuan bahasa Inggris ini ya Miss ya, kemampuan bahasa Inggris dari tempat kursus apakah juga bisa selaras dengan kebutuhan uji kompetensi di sekolah? Di sekolah. Jadi gini, karena di AFA itu bisa kita mix ya Mbak. Jadi misalkan kalau misalkan ada kesulitan di sekolah, itu materi boleh dibawa ke AFA. Cuma AFA sendiri memang punya materi sendiri khusus untuk anak-anak, memang sudah saya siapkan sendiri gitu. Tapi kalau misalkan ada kesulitan di sekolah, boleh dibawa ke sini, jadi kita bahas bersama. Jadi kita bisa mix untuk materinya. Biasanya itu apakah ada perbedaan sih untuk yang dari yang di sekolah dengan yang di AFA itu apa? Sebenarnya sama, cuman terkadang pengemasannya aja yang beda. Karena semua siswa itu juga beda materi. Abis itu bukunya itu semuanya berbeda. Jadi karena mereka dari sekolah-sekolah yang berbeda, terus materinya juga beda-beda semua gitu. Kadang yang ini dipelajari di kelas 5, di sekolah lain ini udah dipelajari di kelas 3 gitu Mbak. Jadi kayak ada pertimbangan kalau untuk buku ya yang dibawa anak-anak ke sekolah itu, wah ini materi kamu kelas 3 udah seperti ini nih. Jadi kayak kadang harus ekstra ngajarinnya, kadang kan juga susah ya Mbak untuk kadang membaca waktu saja itu mereka kesulitan gitu. Bahasa Indonesia aja kadang kesulitan masihan. Di bahasa Inggris lagi itu lebih rumit lagi. Iya. Nah, berarti kan itu kan kalau misalnya ketika mereka pembelajaran sekolah dibawa ke AFA itu apakah tidak menghabiskan jam kelas di AFA? Kan jamnya kan hanya 1 jam saja kan? Iya. Mungkin yang lain yang tidak ada kesulitan di sekolah tetap mengerjakan materi yang ini. Nah, misalkan dia yang punya kesulitan di sekolah, nah hari itu sesi itu dia membahas yang materi di sekolah aja. Nah baru kalau misalkan sesi selanjutnya kamu bisa ngajarkan yang sesi kemarin yang kamu nggak ikut tuh. Jadi tetap nggak ketinggalan juga. Tetap nggak ketinggalan gitu ya nanti ya. Biasanya sama mereka, misal foto deh materinya ternyata di rumah aja. Itu boleh sih. Sampai berarti materi-materi yang di LKS sekolah maksudnya gitu ya? Iya, biasanya di LKS sekolah kan nggak ngerti, mereka boleh dibawa ke sini, nanti bisa ajarin gitu. Terus di situ kan kadang mereka ada exercise-nya kan di situ kan, mereka bisa kalau nanti coba deh Miss lihat kalau misalkan kamu udah bener ya udah. Nggak bingung Miss gitu, mengajar 200 siswa ini udah jadi kebiasaan bingung ya. Kalau untuk yang pengajaran dari LM itu mengajar kelas yang itu ya conversation ya? Iya conversation, itu anak SD juga banyak yang ikut. Ini berarti conversation untuk yang anak SD dengan yang anak SMA? Iya biasanya ada kelas SMA terus, tapi beda kali itu dibedakan nilai kelasnya karena per sesi dia. Itu tiap hari apa aja Miss? Biasanya waktu itu Senin sampai Rabu. Senin sampai Rabu? Iya betul. Cuma 3 hari ya? Cuma 3 hari, cuman malam. Setelah sesi reguler selesai baru mereka masuk di. Berarti khusus malam saja? Iya khusus malam aja. Kalau malam ini maksudnya untuk anak-anak juga atau untuk yang anak SMA? Ada anak-anak ada SMA, jadi kalau biasanya SMA jam 7 sampai jam 8. Kalau anak-anak biasanya jam 6, takutnya ngantuk soalnya Mbak. Betul lah. Kalau yang SMA memang kelasnya mulai malam gitu ya Miss ya? Malam, karena SMA juga pulangnya malam, terus habis itu biar nggak campur juga sama yang SD. Berarti memang sudah dibagi sendiri-sendiri ya untuk time-nya ya, iya, ya Miss ya? Oke, ini dihentikan dulu sejenak, mau ada yang lewat Miss ya, sabar dulu ya. Tetap dalam program Ajaran Ngobrol-Ngobrol Santai, usai jeda, jangan kemana-mana. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobras Ngobrol Santai di segmen terakhir pemirsa ya. Kita masih bersama dengan Miss Widya ya, AFA English. AFA English. AFA English ya, oke. Berarti kalau misalnya materi dari sekolah dibawa ke AFA itu nggak apa-apa begitu ya Miss ya? Nggak apa-apa. Oke,
apakah kalau yang tadi mengajarin dari LN itu mengajarin tiap Senin sampai Rabu? Iya, betul. Kalau Miss Senin sampai Jumat? Senin sampai Jumat. Kebanyakan Miss ya? Iya, banyakan aku nih. Oke, nah Miss, kalau kita berbicara tentang apa itu pengajar begitu ya, untuk yang pengajar yang tadi dari LM itu udah lama? 1 tahun sudah, yang Inggris ini ya. Kalau sebelumnya memang diisi dari Mesir, tapi cuma kira-kira 1 bulan kayaknya seperti itu. 1 bulan begitu ya? Nah, berarti kalau kita berbicara tentang perbedaan dari yang pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dengan di AFA, perbedaannya apa Miss kalau untuk yang anak-anak? Kadang-kadang udah aku ajarin, tapi di sekolah belum. Kadang-kadang di sekolah berarti pintar duluan ya Miss ya? Iya, kadang-kadang udah, Miss kemarin aku udah belajar yang ini, yang Miss ajarin kemarin gitu. Kadang duluan di AFA, terus anak-anak baru nerima di sekolah gitu. Itu misalnya waktu pembelajaran tentang apa? Macam-macam Mbak materinya, bisa kayak have has atau apa, doesn't sama don't itu fungsinya apa-apa gitu. Biasanya anak-anak udah aku ajarin dulu kan waktu itu, terus baru di sekolah dikeluarkan. Tapi itu enak sih, cuma mereka tinggal ngulang aja, udah buka catatan langsung gitu aja. Kemudian untuk yang mungkin materi yang di sekolah udah diajari, di AFA belum? Ada nggak? Ada. Itu waktu apa biasanya? Materi biasanya apa? Di LKS ya, karena di LKS sudah dihitungin, oh lo udah, aduh udah sampai sini, ya udah nggak apa-apa, bisa ajarin aja di apa gitu. Itu ada berapa anak? Apakah banyak siswa atau apa? Ya beberapa sih, beberapa biasanya bawa bukunya kan beda-beda semua ya. Terus ini ada materi ini, tapi di sekolah lain belum, kayak beda-beda gitu Mbak ya. Jadi tiap sekolah itu kayak punya kurikulum sendiri lah. Jadi mereka buku apa yang mereka pakai itu biasanya beda semua. Jadi ya menyesuaikan buku apa yang dipakai teachernya di sekolah gitu. Biasanya buku-buku yang apa sih Miss? Yang apa sih yang macam-macam, mereka tuh ada pakai buku cetak. Iya, bercetak. Terus banyak juga yang pakai LKS masih. Jadi beda karena materi dari buku yang biasa, buku cetak yang gede itu sama materi LKS. Kalau LKS kan kayak ngerjakan terus gitu ya Mbak ya. Tapi materinya ada, cuman kadang-kadang ini evaluasinya kan banyak gitu, ABC sampai ada yang titik-titik juga, terus ada yang mengurut-ngurutkan kayak gitu. Oke. Nah, Miss, ini saya yang mau saya tanyakan, seperti kamus itu masih berlaku, Miss, di AFA? Kamus bahasa Inggris, ada, aku sediain kamus, cuman kadang-kadang anak-anak nerjemahkan online. Oke. Sekarang lebih mudah ya Mbak ya sebenarnya, nggak harus buka kayak zaman dulu, harus buka kamus satu-satu cari arti. Oke, berarti teman-teman sudah mungkin tidak menggunakan kamus lagi, bukan lebih ke online begitu ya? Iya, lebih ke online. Cuma kalau yang nggak dibawain handphone sama orang tuanya, aku pinjemin ada kamus. Ada tapi Miss ya? Ada. Cuma nyarinya jadi satu-satu sama. Udah deh Miss dulu juga kayak gitu. Belajarnya jadi gitu, kamu biar pinter lagi. Oke. Karena udah beda zaman sih ya Miss ya. Beda banget jawabannya. Nah, baik. Kemudian untuk kita bicara tentang pelajaran lagi, untuk pelajaran pengetahuan budaya Inggris ini ya Miss ya, sehingga memperkaya pengetahuan siswa ini, apakah ada pelajarannya? Kalau pelajaran khusus nggak ada, cuma kadang-kadang diselipkan aja. Jadi kayak biasanya ada yang nyeletuk tanya gitu, Miss kalau di Inggris itu gimana sih Miss? Oh ya ada bedanya, kalau kita kan biasanya dipimpin presiden ya, kalau di sana kan dia pakai ratu gitu. Kalau sekarang raja ya udah dia udah ganti. Bukan Rama ya, Raja Rama. Oke. Kemudian setelah itu pertanyaan apa lagi yang biasanya mereka tiba-tiba cuaca biasanya sering ini. Karena banyak anak-anak itu yang kayak, duh Miss, seandainya ya kita bisa lihat salju di Indonesia kayak gitu loh Mbak. Kan cuacanya beda banget ya. Kalau di Inggris kan bersalju, ada spring, ada winter kayak gitu. Kalau kita kan hanya musim hujan sama musim panas gitu. Kemudian Miss jawabnya gimana? Ya aku jawab, kalau jadi beda deh cuacanya sama kita. Terus dan Mr. Peter kan juga cerita, oh kalau sayur di sana tuh lebih besar-besar daripada sayur kamu di Indonesia gitu. Karena kan di sana dingin, terus pertumbuhannya itu kayak apa ya Mbak, kejayan gitu loh, kayak besar ya? Gitu loh, iya. Terong-terong tuh jadi besar-besar, pumpkin itu juga besar-besar semua di sana. Kalau di sini kecil, tergantung cuacanya. Beda cuaca. Nah, sekarang kalau dari anak-anak yang SMA tadi kan hanya beberapa orang aja sedikit ya, siswa-siswinya ya, itu untuk pembelajarannya mereka lebih cepat paham nggak sih? Kebetulan mereka ini cepat semua sih. Jadi misalkan udah dapat materi gitu ya, kemudian minggu depan ngulang, nambah misalkan tenses ini. Jadi kamu harus hafalan tenses 1, 2, 3 gitu. Jadi mereka langsung kalimat dirubah ke tenses ini, dirubah ke tenses ini.
Terus nambah lagi kan hari ini satu tensis jadi 4, jadi terus buat langsung 4, jadi sampai terakhir gitu mereka langsung satu paket. Jadi sebelum ayo coba sih satu ini mulai dari tensis yang pertama sampai yang terakhir dari kita pelajari, mereka bikin kalimat sendiri-sendiri. Tapi langsung diomongin bukan ditulis. Apakah juga sama pelajaran dari sekolah dibawa ke apa ya, juga dari sometimes SMA? biasanya gini, misal nggak bisa yang ini nanti bisa dibawa ke sini. Biasanya yang pembelajaran seperti apa Miss yang mereka nggak bisa yang dari sekolah dibawa? Kadang bedain ini paragraf apa sih ini paragraf kayak hartatory exposition atau deskriptif atau apa itu kan mereka masih strukturnya apa aja sih kayak gitu kan beda-beda struktur kan Mbak. Jadi mereka pelajarin udah nanti kamu yang perlu kuncinya di sini ya bilang gitu. Juga ada LKS juga Mas ya Miss? Kalau SMA sih nggak ada sih anak-anak nggak bawa. Berarti apa biasanya yang dibawa jatuhnya yang dari sekolah? Catatan sih mereka lebih ke ini, cuman kadang materi mereka share juga. Miss nanti ajarin aku materi yang ini ya kayak gitu. Nanti by WA begitu? Sampai by WA terus pas mereka datang ya udah bawa aja buku dari canggih sekolah ya? gitu. Udah canggih sekarang ya? Udah canggih sih. Nah, mempermudah ya. Iya betul. Kalau untuk SMA itu apakah mendapat PR juga? Oh, kalau dari AFA dapat PR nggak sih? Udah, aku nggak pernah membebani. Berarti pulang ya udah tanpa beban? Gitu? Udah, tanpa beban, udah. Kamu udah selesai kerjakan, udah hafalan dari dia udah bebas deh. Berarti mau pindah SMA juga nggak dapat PR? Nggak. Kalaupun mereka udah selesai duluan cepet, kan di sana aku juga sediakan ini Mbak game-game edukasi gitu. Oke, seperti apa itu Miss game-nya? Banyak sekali, ada bingo, ada Scrabble, ada Logiko, kayak gitu. Jadi mereka bisa bermain game sambil ya nyusun balok atau apa, di situ aku sediain macam-macam games. Ini untuk anak-anak, khusus anak-anak atau? Anak-anak, tapi kadang-kadang sama juga, Miss boleh nggak mainan? Boleh. Biasanya untuk yang paling have fun yang mana? Yang game apa nih? Yang untuk kalau anak-anak punya selera sendiri-sendiri sih. Aku lebih suka main ini, Miss, aku lebih suka main ini ya. Mereka langsung auto, ya udah ambil aja langsung. Mereka ambil mainan sendiri-sendiri. Tapi maksudnya ini game yang untuk sekaligus untuk menghafal kosakata begitu? Ya kalau bingo biasanya soalnya kan pakai bahasa Inggris, kemudian anak-anak menutup pakai smile gitu. Scrabble juga menyusun, biasanya pakai bahasa Inggris juga. Terus ada game-game edukasi yang ya kayak untuk sensorik aja sih Mbak, kayak menyusun gimana sih caranya biar nggak jatuh kayak gimana kayak gitu tuh bisa. Supaya untuk biar anak-anak nggak bosen juga nungguin gitu. Berarti biar mereka nggak jenuh aja begitu ya? Iya, bener, ya? Ada kegiatan juga. Soalnya kan gamenya juga challenging, harus menata-nata gimana supaya ini membentuk kayak gini gitu. Kalau untuk dari siswa-siswa SD ini apakah ada yang sampai akhirnya mereka melanjutkan ke SMP sampai SMA gitu, ada nggak sih Miss yang? Ada yang melanjutkan. Kalau misalkan nggak pondok ya masih ini, selama mereka bisa datang mereka tetap datang. Biasanya kan SMP banyak kegiatan gitu mereka. Tapi sesekali kadang mereka menghampiri, misal aku boleh nggak main? Main aja, it's okay, nggak apa-apa. Jadi XX yang kadang-kadang udah nggak bisa les karena memang jadwalnya terbentur dan Miss sih nggak mau buka malam untuk kelas reguler ya. Itu mereka main-main aja. Kalau yang SMA tadi berapa siswa untuk per kelasnya tadi ini? 15-an. 15. Efektif tapi ya Miss ya? Ya efektif. Berarti mereka sudah lihai semua, udah pandai semua ya kalau udah SMA ini ya. Ada nggak sih mungkin yang dari, mungkin ada sedikit cerita dari anak-anak siswa-siswi yang SMA itu mungkin mereka mau yang ikut lomba yang berbau bahasa Inggris gitu, kemudian diminta diajar oleh Miss Widya gitu, ada nggak sih? Ada, nih lomba-lomba juga biasanya ada, anak-anak ada. Kalau SD itu juga olim. Kalau SMA biasanya itu lombanya macam-macam sih Mbak. SMA itu kayak terbatas ya lombanya. Paling cuma karya ilmiah. Terus aku cuma benerin apa kayak grammarnya aja gitu. Oh, itu karya ilmiah untuk esai. Iya, kayak esai gitu. Cuma aku benerin grammarnya aja kayak gitu. Ada nggak Miss yang salah yang perlu dibenerin yang apa kayak gitu. Lombanya SMA seperti itu sih. Kalau kayak gitu ya debate kontes itu. Kalau yang debate itu biasanya mereka untuk apa itu minta informasi atau minta tolong ke Miss Widya seperti apa? Cuma kan debate kan kita harus menjawab ini materi apa, motionnya apa, terus kira-kira apa ya Miss yang menunjang untuk motion itu, kira-kira aku harus apa ya, opiniku apa ya yang enak gitu. Jadi cuma tanya itu aja sih. Karena kan kalau debate kan serang iya, gitu kan betul. Mbak. Jadi mereka cuma nanti ini kalau misalkan dia nyerang ini kan nanti dia punya jawaban apa, itu biasanya kayak gitu sih katanya. Apa waktu itu materinya di debate-nya mereka? Motionnya banyak sekali Mbak. Waktu itu bisa kayak about abortion ada, terus about law hukum yang ada di Indonesia itu ada sih, tergantung macam-macam apa. Berarti macam-macam ya untuk materinya ketika mereka mau mengikuti
kompetisi debate itu ya. Kalau untuk yang essay itu essay apa maksudnya kategorinya dihitung berapa banyak kata begitu? Esai Misalnya tulis atau gimana biasanya? Enggak sih, kalau esai mereka udah punya opini sendiri. Aku cuman grammarnya aja yang aku benerin. Berarti kalau tidak menambah dan mengurangi ya? Enggak sih, kalau mereka nggak memintaku menambah dan mengurangi ya enggak. Kalau mereka, Miss kurang apa kayak gitu. Kalau Miss ini grammarnya udah bener nggak? Kalau grammarnya ya aku benerin grammarnya aja. Karena kan opini orang nanti kalau aku nambahin nanti kalau nggak sesuai dengan dia kan juga ini ya. Baik. Ini nggak terasa sudah mau habis ya waktu kita, Miss Widya. Ngomong-ngomong dari tadi udah mau habis ya. Oke, Miss Widya silahkan disampaikan ke pemirsa Dharma TV yang lagi nonton, ke teman-teman, ke para siswa-siswi, kepada semuanya ya, harapan ke depan. Silahkan Miss Widya. Pakai bahasa Inggris ya? Oke, boleh. Hi everybody, I'm Miss Widya here. Do not afraid to speak English. And do not afraid to practice every day. Practice with yourself, with your friends, or with the others for your better future. Thank you. Artinya? Pokoknya jangan ini ya, jangan ragu untuk kalau belajar bahasa Inggris itu nggak ada ruginya. Jadi kalian tuh tetap banyak banget manfaatnya untuk belajar bahasa Inggris, untuk masa depan kalian bisa lebih bagus lagi dan jaringan kalian bisa lebih luas lagi. Oke, thank you. Terima kasih Miss Widya. Nice to meet you. Nice to meet you too. Dan pemirsa Dharma TV yang di rumah, usai sudah perjumpaan kita kali ini, saya Anti dan kerabat kebetulan mengucapkan mohon pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.